Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 408. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jangan khawatir, Tuan. Bawahanmu menjamin keselamatan keluargamu dengan nyawa mereka. Setelah Guan Xuankong menjawab, dia membawa 6 leluhur penegak hukum dan menghilang di aula. Dia bergegas ke kota Wang Yue. Di aula, Tan Yun memandang Dantai Xuanzong dan berkata, Patriark tua, ketika Anda mengelola sekte berikutnya, Anda harus berhati-hati untuk menjaga terhadap pembalasan dari 8 leluhur besar dari 8 divisi. Ketika generasi muda keluar dari retret, itu adalah hari di mana generasi muda melawan. Mendengar itu, Dantai Xuanzong tersenyum ramah, kamu bisa mundur dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte. Yuner, aku menantikan hari ketika kamu segera dewasa. Tan Yun berkata dengan tatapan serius, aku tidak akan mengecewakanmu. Oke, aku percaya padamu. Dantai Xuanzong berkata, mengerutkan kening, selanjutnya, bagaimana Anda berencana menghadapi mata-mata ini? Tan Yun bermeditasi sedikit, sabar. Beri aku 10 tahun mundur dan aku akan melancarkan serangan balik dalam 10 tahun. Dantai Xuanzong tampak setuju dan berkata, 10 tahun kemudian, ketika Anda meninggalkan retret, saya akan menyerahkan kekuatan saya kepada Anda. Dalam 10 tahun, ayah saya dan saya akan membantu Anda mengurus sekte. Setelah itu, Dantai Xuanzong memandang penegak hukum 3 tetua, Guan Xuankui, mulai sekarang, Anda akan melindungi Patriark. Bawahan patuh. 1 jam kemudian, Guan Xuankui secara pribadi mengemudikan perahu roh, membawa Tan Yun dan semua murid berjasa. Butuh 5 jam sampai matahari terbenam dan kembali ke gerbang suci berjasa. Sebelum Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu, Dantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa Gunung Kuno Huangfu adalah tempat bagi para leluhur untuk berlatih di sini di masa depan. Tan Yun tahu bahwa Dantai Xuanzong telah tinggal di Gunung Kuno Huangfu selama 3000 tahun dan tidak akan melepaskan Gunung Kuno Huangfu. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu untuk Dantai Xuanzong dengan alasan bahwa ia terbiasa berkultivasi dalam divisi berjasa. Dantai Xuanzong secara alami mengetahui pikiran Tan Yun itu. Dia dengan mudah menerimanya. Setelah kembali ke Tanah Suci dengan pelayanan jasa, Tan Yun meminta Sen Subing untuk mengatur para murid untuk berlatih besok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sen Subing menatap Tan Yun, dan matanya yang indah menunjukkan kelembutan yang tak terlihat. Dia memberitahu tingkat tinggi dan murid berjasa bahwa mereka akan mulai memasuki gulungan ruang waktu untuk kultivasi tertutup besok pagi. Kemudian, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal pada Sen Subing. Dia kembali ke lembah peri nomor 1 dengan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuo Baiyingying dan Guan Xuankui. Guan Xuankui duduk bersila di luar lembah abadi, menjaga lembah abadi nomor 1. Tan Yun membawa keempat putrinya kembali ke istana lembah peri dan berbicara dengannya sampai larut malam. Cahaya bulan yang cerah jatuh di atas puncak kuil berjasa dengan aura yang pekat. Dalam keindahan seperti mimpi, Sen Subing dan Sen Suzhen berdiri berdampingan. Kedua gadis itu masih gadis-gadis muda, dan kecantikan yang sama hampir sama. Yang sama cantik dan mempesona dan indah hanya bisa mendesah keajaiban Sang Pencipta. Apakah menurutmu dia akan datang malam ini? Sen Suzhen melirik Sen Subing. Sen Subing sedikit mengangguk dan menantikannya. Saya menjelaskan hari ini bahwa saya membiarkan semua pejabat senior dan murid berlatih di gulungan ruang waktu agar dia mengunjungi saya malam ini. Kakak, karena kamu saling mencintai, mengapa kamu bertemu dengan cara ini? Sen Suzhen sedikit mengernyit. Sen Subing membuka giginya dan berkata sambil tersenyum, hari aku menunggunya dan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi diriku. Begitu Sen Subing berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu melalui kesadaran spiritualnya yang menutupi kekosongan, dan berkata, saudari, dia ada di sini.
Setelah beberapa napas, Tan Yun, mengenakan benang dingin penyu hitam, jatuh dari langit dan muncul di belakang kedua saudara perempuan itu. Su Bing. Kali ini, Tan Yun tidak memanggil murid Sen Su Bing, dan suaranya mengandung warna rindu yang dalam. Menguasai. Sen Su Bing tiba-tiba melihat ke belakang dan sangat gembira. Kakak, aku pergi dulu. Sen Su Zhen melirik Tan Yun, meninggalkan sepatah kata pun dan menghilang ke langit malam. Yah. Sen Su Bing tiba-tiba mengeluarkan erangan malu-malu, tetapi Tan Yun tiba-tiba maju, melingkarkan lengannya di pinggang penuhnya, dan memutarnya beberapa kali. Tan Yun dengan lembut meletakkan Sen Su Bing yang menawan di tanah, memeluknya erat-erat dan berbisik, apakah kamu merindukanku? Yah, aku memikirkannya. Sen Su Bing menundukkan kepalanya di dada Tan Yun dan berkata seperti nyamuk. Apa, aku tidak dengar. Kamu buruk. Setelah kemarahan centil Sen Su Bing, dia menyesap bibirnya dan berkata dengan keras, saya pikir, saya sangat ingin. Tan Yun mencondongkan tubuh dan menempelkan bibirnya ke telinga Sen Su Bing, mengembuskan napas dengan lembut, dan berkata dengan senyum yang buruk, karena aku benar-benar ingin, kenapa kita tidak malam ini? Oke, Sen Su Bing tersenyum, tapi apakah kamu berani? Apakah kamu tidak takut bahwa yang kuat dalam pikiranku akan berurusan denganmu? Kan, Tan Yun berkata sambil berkeringat. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan mencoba menggali hal-hal yang tidak aktif dalam pikiranmu. Ya, Sen Su Bing menarik Tan Yun dan duduk di rerumputan yang rimbun, dengan sedikit kesedihan di matanya yang indah. Guru, saya ingin Anda lebih banyak menemani saya malam ini. Setiap kali Anda pergi, orang-orang harus melihat Anda selama beberapa tahun. Sekali. Oke, aku akan menemanimu lebih banyak. Tan Yun berbaring telentang di rumput dan menarik Sen Su Bing ke dalam pelukannya. Dia menutupi langit berbintang yang cerah dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, apa yang ada di pikiranmu? Sen Su Bing mengangkat kepalanya dalam pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan penuh kasih dan bertanya. Su Bing, apakah kamu ingin tahu seperti apa guru itu? Tan Yun tiba-tiba berkata. Ya, Sen Su mengangguk. Kalau begitu aku berjanji padamu bahwa lain kali aku datang menemuimu, aku akan memberitahumu seperti apa tampangku. Tan Yun tersenyum. Bagus. Setelah Sen Su Bing bahagia, dia berbisik, apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama? Yah, kata Tan Yun, aku punya sesuatu untuk dilakukan sebagai guru. Sen Su Bing secara alami tahu bahwa apa yang disebut kepergian Tan Yun selama 10 tahun adalah dia ingin retret. Tuan, Su Bing menunggumu. Sen Su Bing bersandar di pelukan Tan Yun dengan senyum bahagia. Su Bing, sebagai guru, mengajukan pertanyaan kepadamu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Tuan, katamu. Tan Yun berkata dengan cemas, Su Bing, bisakah kamu setuju untuk guru? Jika kamu melihat guru dalam 10 tahun, jangan marah, jangan salahkan guru, bukan? Wajah Sen Su Bing yang menakjubkan penuh dengan kebingungan. Tuan, kamu aneh malam ini. Ada apa? Apakah kita saling kenal? Ketika Tan Yun tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab, Sen Su Bing berkata sambil tersenyum, Tuan. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan. Bahkan, Tuan khawatir Anda akan berpikir Tuan itu jelek pada waktu itu. Tidak jelek sama sekali. Sen Su Bing tersenyum, dan matanya kembali normal dengan sentuhan kesedihan. Ketika ayahku meninggal, dia memberitahuku bahwa guru, kamu tampan dan cocok denganku. Betulkah? Tan Yun merasa lega. Pada saat yang sama, gerbang suci Danmai, di aula yang megah, Jin Xianghai, leluhur tertua Danmai, berlutut di depan seorang pria berusia 60 tahun dengan jubah brokat dan berkata dengan gemetar, pemimpin klan, Tuan Muda dibunuh oleh Tan Yun di Huangfu Gunung Kuno. Tuan Muda Jin Xiang adalah Tuan Muda dari keluarga Jin, Jin Shaoxian. Di depannya, mendengar pidato itu, Jin Suzi berdiri di tempat. Kematian Jin Shaoxian seperti sambaran petir baginya. Ah tidak. Jin Suzi sedang terburu-buru untuk menyerang jantungnya. Tubuh bagian atasnya berdiri dan menyemburkan seteguk darah. Dia menangis dengan getir, Tan Yun, menyakiti Sao Hong sampai kalah, dan menjadi cacat intelektual yang buta huruf.
Sekarang dia telah membunuh anak kecilku lagi. Dia telah menghancurkan kedua putraku. Tan Yun, bajingan ini, telah memotongku. Aku akan membunuhnya. Aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Air mata Jin Suzi yang berlumpur berubah menjadi merah, dan dia akan bergegas keluar dari pintu. Patriark, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Xianghai, juga tetua dari keluarga Jin, berlutut di tanah, memeluk kaki Jin Suzi dengan lengan kirinya dan mengeraskan kulit kepalanya untuk menghentikannya. Patriark, Tan Yun akan mati. Namun, hari ini berbeda. Tan Yun telah lulus ujian kemarin dan menjadi penguasa. Sekarang pasti ada orang kuat di alam ilahi yang akan melindunginya sekuat emas. Bahkan jika kamu pergi sendiri, kamu mungkin tidak dapat membunuh Tan Yun. Begitu kita tidak bisa membunuh, identitas kita akan terbongkar. Jadi, Patriark Klan, harap tenang. Maaf. Jika kamu ingin membunuh Tan Yun, kamu harus berpikir jangka panjang. Mendengar pidato itu, Jin Suzi mengepalkan tinjunya, menutup matanya dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan meraung, "Penatua, kirim perintah untuk membiarkan semua anggota keluarga Jin yang bersembunyi di daratan Tianjing berkumpul di tanah di luar Gunung Tianjing, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya." Patriark, kamu, Jin Xianghai terkejut. Begitu dia membuka mulutnya, dia dipotong oleh Jin Suzi. Di mana Anda memiliki begitu banyak omong kosong? Ikuti instruksi Patriark dan biarkan mereka bergegas. Setelah 8 tahun, mereka semua harus bersiaga di lokasi pertemuan. Setelah mendengarkan, Jin Xianghai buru-buru bangkit dan pergi. Jin Suzi mengepalkan tinjunya dan meraung, "Tan Yun. 8 tahun setelah praktisi klan emasku, ketika aku tiba di pegunungan Tianpu, Patriark ini akan membiarkan sekte suci Huangfumu mengalir ke sungai dengan segala cara. Alasan 8 tahun adalah bahwa surga menghukum luasnya daratan. Bahkan mereka yang memiliki alam ilahi yang kuat mungkin tidak bisa datang dalam 8 tahun. Rasa sakit kehilangan putranya membuat kemarahan Jin Suzi meledak sepenuhnya. Dia ingin melawan Huangfu Shengzong lagi dalam 20 tahun, tapi sekarang dia tidak sabar. Dia ingin segera membunuh Tan Yun. Pada saat yang sama, sebagai patriark paling kejam dari keluarga Jin dari 6 suku kuno, Jin Suji akan melaporkan bahwa pada saat ini, dia mengeksekusi semua orang di Huangfu Shengzong. Pada saat yang sama, tanah suci Fumai, puncak gunung salju dengan kepingan salju beterbangan. Pada saat ini, di aula yang terbuat dari es dan salju, Tuo Balin, mengenakan jubah merah, feminin dan cantik. Seperti seorang wanita, dia berbaring miring di bangku yang terbuat dari es dan salju. Dia memejamkan mata, menjulurkan jari anggrek, menunjuk ke Tuo Bakingtian yang kehilangan lengan kanannya di aula, dan berkata, "Ini menarik. Haha, Tan Yun ini benar-benar menarik." Tanpa diduga, dia lulus semua ujian, berhasil naik posisi patriark dan menghapus lengan 8 leluhur besarmu. Tuo Bakingtian berlutut dan menundukkan kepalanya, bawahan tidak baik-baik saja. "Oke, bangun." Tuo Balin masih memejamkan matanya, dan dia berkata dengan muram, "Untuk Tan Yun, pangeran ini akan pergi sendiri. Jenderal Shen Wu, Namong Ruksue tidak mati terakhir kali, dan sekarang dia telah mengambil tindakan pencegahan. Akan diam di tanah suci berjasa dan tidak keluar. Sepertinya hanya pangeran yang akan membunuhnya dan berurusan dengan Tan Yun." Mendengar ini, Tuo Bakingtian bangkit dan berkata dengan hormat, "Pangeran, kamu pasti akan mati jika kamu mengambil Tan Yun dan Namong Ruksue." Itu alami. Tuo Balin perlahan membuka matanya, dengan sentuhan jijik di matanya, "Apakah kamu bodoh? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli dengan siapa dia berurusan, apakah pangeran pernah gagal? Nah, pangeran ini akan istirahat. Kurang tidur tidak baik untuk kulitmu." Setelah berbicara, Tuo Balin terkikik seperti seorang wanita. Suaranya lembut tetapi sangat mendominasi, seolah-olah dia sudah punya rencana untuk berurusan dengan Tan Yun dan Namong Ruksue. Mendengar itu, Tuo Bakingtian pergi dari istana es dengan hormat. Dia sombong bahwa pangeran akan membunuh sendiri. Tan Yun dan Namong Ruksue juga tidak bisa kabur. Alasan mengapa dia begitu ditegaskan adalah karena Tuo Balin tidak hanya kuat,
tetapi juga dikenal sebagai hantu dan bakat nomor 1 di dinasti suci Tuoba. Dalam istilah awam, Pangeran Yin dan Yang ini adalah orang yang paling strategis di dinasti suci Tuoba saat ini. Jika tidak, Tuan Tuoba tidak akan membiarkan dia memasuki sekte Kaisar Huangfu. Begitu Tuoba Qingtian melangkah keluar dari istana es, suara Tuoba Lin terdengar di telinganya. Selanjutnya, kamu akan mengawasi Tan Yun untuk pangeran ini. Begitu dia meninggalkan Huangfu Senjong, kamu akan segera melapor. Pada saat yang sama divisi jiwa binatang, Situ Wuji, yang kehilangan cicit dan lengannya, memandang seorang pria berpakaian hitam yang berlutut di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada lagi. Pria berpakaian hitam itu dengan hormat berkata, kembalilah ke Tuan Istana yang lama. Tuan Istana merindukan Tuan Situ hari ini, dan dia meminta bawahannya untuk membawa Tuan Situ kembali ke Istana Peri Abadi untuk sementara waktu. Dari dialog tersebut terlihat bahwa pria berbaju hitam itu adalah orang yang dikirim oleh Zhu Geyu, penguasa Istana Peri Abadi. Tujuannya adalah untuk membawa kembali cicit Situ Hao untuk tinggal sementara. Mendengar ini, Situ Uji meneteskan air mata berlumpur, membalik tangan kanannya, menyerahkan slip giok kepada pria berbaju hitam, dan menghela nafas. Ada sesuatu di slip giok yang saya katakan kepada Yuer, Anda memberikannya kepada Yuer, dia melihat semuanya. Dan dipahami. Juga katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, jangan biarkan dia tahu aku kehilangan lengan. Aku lelah, kamu bisa mundur. Ingat, jangan datang padaku lagi tanpa izinku, agar tidak mengungkap identitasku. Setelah pria berbaju hitam mengambil slip batu giok dengan hormat, itu seperti gumpalan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Meskipun cahaya bulan seindah bunga, itu akan selalu memudar. Di puncak gunung yang berjasa, Tan Yun menemani Sen Subing sepanjang malam, dan kemudian pergi dengan enggan. Melihat sosok di langit yang menghilang, mata indah Sen Subing menunjukkan antisipasi yang mendalam, bibirnya yang merah terang bergetar, dan suara alam terdengar. 10 tahun kemudian, ketika Anda menghadapi saya sebagai Tan Yun, Anda tahu, saya menunggu hari ini. Terlalu lama, terlalu lama. Ketika Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, waktunya sudah dekat. Setelah Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying membuat Tan Yun merasa nyaman untuk berlatih, keempat wanita itu naik ke udara, berubah menjadi 4 pita, dan menembak ke arah dojo yang berjasa. Bersiaplah untuk memasuki gulungan ruang waktu selama 10 tahun berkultivasi. Setelah keempat gadis itu pergi, Tan Yun mengeluarkan gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah di tangannya, dan gulungan itu terangkat ke udara dari tangannya. Di atas awan berkabut dan mengalir di lembah peri, perlahan-lahan terbentang raksasa setinggi 1000 kaki, dengan jelas di layar. Pegunungan dan sungai yang menyegarkan. Pada saat ini, Moer dari klan Naga 9 Cakar dalam gulungan, 7 raja lainnya, dan lebih dari 58.000 monster dari 8 klan, semuanya merangkak dan dengan hormat berkata, bawahan telah melihat tuannya. Ya, Tan Yun meminta semua binatang untuk berdiri, tatapannya penuh harap berkata, selanjutnya, saya akan memulai 10 tahun pelatihan untuk Anda. 10 tahun di luar setara dengan 600 tahun dalam gulungan. 10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh kelas atas. Saya telah menghabiskan sumber daya keuangan seperti itu untuk memungkinkan Anda berlatih. Anda tidak boleh mengecewakan saya.